Hai hai hai, Assalamualaikum. Semoga kita semua dalam lindungan Allah ya. Oke, kita bertemu kembali di kelas 6 ya, dalam mata pelajaran kisah, yaitu satu domba bisa dimakan ribuan orang. Untuk itu kita buka dulu dengan mengucapkan apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum. Ada dua sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, kami lapar. Sudah 3 hari nggak ada makanan, dan sekarang ini terus bekerja, energi terus keluar, nggak ada suplai makanan." Lalu mereka angkat bajunya, "Lihat ya Rasulullah, ternyata di perut mereka ada 2 batu." Jadi imamah mereka dibuka, ditaruh batu di dalamnya, batu besar, dililit lalu diikat supaya perut tertekan. Karena usus ketika tertekan, lapar itu mulai berkurang gitu ya. Yang terjadi adalah Rasulullah tidak banyak berbicara. Nabi buka juga bajunya, ada 3 batunya. Ternyata di perut Nabi ada 3 batu. Artinya dalam bahasa kita, saya juga lapar, lebih lapar daripada kalian. Tapi sabar. Waktu itu Jabir radhiyallahu anhu, Jabir ini adalah tokoh daripada sahabat Nabi. Dia datang dan dia melihat Nabi pada waktu itu. Dia berkata, "Sungguh demi Allah, ternyata sudah terpuncak laparan kepada Rasulullah. Tidak bisa kita biarkan ini." Maka dia pun mendatangi Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkan saya pulang ke rumah istri saya." Nabi tidak banyak bicara dan dia bilang, "Silakan, tapi jangan lama." "Baik." Saya pulang dan berkata, "Hai istriku, saya melihat sesuatu yang menyedihkan terhadap Rasulullah." Kata istrinya, "Apa itu?" "Aku melihat Nabi itu perutnya diikat dengan 3 batu karena kelaparan. Sudah 3 hari tidak makan. Ini hendak pun tidak ada makan, karena makanan tidak ada yang punya." "Apakah kau punya makanan?" Kata istrinya, "Enggak ada lagi, kecuali anak kambing kamu itu yang kecil ada. Dan saya punya 1 sak gandum." 1 sak gandum. 1 sak gandum ini persiapan ya, kurang lebih 1 genggam atau 2 telapak tangan orang dewasa digabungkan. "Kalau kamu mau, sembelihlah kambing itu, baru saya buatkan kari. Ini akan saya buatkan roti. Ajaklah Rasulullah makan." Kata Jabir, "Ini yang bagus." Lalu dia sembelih kambingnya, dikulitinya, dibersihinya, dibuatlah kari seperti biasa orang masak. Kemudian gandumnya pun dipersiapkan, sudah mengembang, sudah mulai mengembang. Lalu kata istri Jabir, "Panggil ya Rasulullah. Tapi hai Jabir, pesan saya, undang Nabi SAW dengan 3 atau 4 orang saja. Jangan lebih, jangan permalukan saya, makanan tidak cukup. Saya pun lapar dengan anak-anak saya. Di Madinah pun juga begitu, banyak orang yang sedang kehabisan makanan." Kata Jabir, "Tentu saja akan saya lakukan itu." Pada saat tiba di sekitar Nabi SAW, Jabir dia mendekat dan membisikkan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, saya punya makanan sedikit." Gitu ya. "Datanglah Anda dengan 3 atau 4 orang sahabat Anda." Kata Nabi SAW, "Apa yang kau siapkan?" Dia bilang, "Saya siapkan 1 kambing kecil saya dengan 1 sak gandum." Kata Nabi, "Banyak sekali." Lalu Nabi berdiri di atas batu dan teriak, "Wahai muhajirin dan ansor, datanglah semua ke rumah Jabir, karena Jabir mengundang kalian semua." Kaget di depannya Rasulullah menyebutkan, "Panggil 1 parit semua." Jumlahnya itu 1000 orang. Kata Jabir, "Ya Rasulullah, muhajirin dan ansor, makanan cukup 3 atau 4 orang." Kata Nabi, "Ya, pulanglah, jangan sentuh makanan itu sampai saya datang." Dan riwayat sampai dia lari lalu mengatakan di depan rumah, belum buka pintu, "Wahai istri, kita dipermalukan." Ini bukan menjatuhkan Nabi ya, tetapi dia bingung. Maka dia mengatakan demikian. "Kenapa Rasulullah mengundang muhajirin dan ansar?" Istri bilang, "Kan sudah saya bilang tadi, undang Nabi sama 3 atau 4 orang saja. Saya sudah lakukan, tapi ini perilaku Nabi." Gitu. Istrinya cerdas, dia mengatakan, "Apa ada pesan oleh Rasulullah?" Dia bilang, "Ada." "Apa pesannya?" "Pulang, jangan sentuh." "Baik," kata istri, "jangan sentuh, biarin Rasulullah datang." Tak lama Nabi datang dengan 1000 orang. Maka Nabi masuk dan membuka pintu Jabir, lalu ditutup pintu. Kata Nabi, "Wahai Jabir, mana makanannya?" "Ini Rasulullah, ini karinya, ini gandumnya, baskomnya tempat gandumnya."
Kata Nabi, baik. Nabi sentuh, kemudian pancinya, lalu mendoakan, lalu berkata kepada istri Jabir, panggil khabasah, istilah bagi pembuat roti, ya, membuat 1000 roti, 2000 roti, harus banyak orang, mungkin lebih dari sekian puluh orang wanita yang harus bersatu untuk membuat acara yang besar, ya. Kata istri Jabir, ya Rasulullah, satu sak saya bisa buat sendiri. Kata Nabi, tidak, panggil semua yang kau kenal di Madinah, pembuat roti, panggil. Dan perempuan semua datang ramai, tapi tidak disebutkan berapa dalam riwayatnya, ya. Datang kepada Nabi SAW. Kata Nabi, mulailah kamu cuil itu, ya. Jadi masing-masing mencuilkan roti gandum tadi, ya. Gandum tadi dikasih sedikit di api, maka dia akan matang. Roti gandum cepat sekali, ya. Kalau adonan langsung didekatkan sama api, langsung matang dia. Kemudian Nabi mengatakan, wahai Jabir, saya akan sendokkan. Jadi Nabi yang akan menyendokkan. Jabir yang tugasnya memanggil sahabat dan membagikan. Kata Nabi SAW, hai Jabir, panggil orang-orang di luar itu 10 orang. Masuk 10, nanti mereka sudah kenyang, pulang, baru datang 10 lagi. Begitu terus sampai selesai. Kata Jabir, baik ya Rasulullah. Masuk 10 orang, gak boleh lebih. Begitu masuk 10 orang, yang perlu digarisbawahi, 10 orang ini, 1000 orang di luar, 998 orang ini semuanya kelaparan sudah 3 hari. Jadi mereka makan untuk 3 hari yang lalu, dan ke depan belum tentu ada makanan. Jadi mereka harus makan untuk beberapa hari ke depannya, ya, cadangan supaya tidak kelaparan. Maka Nabi tidak membatasi mereka, dituangin, dikasihkan roti dan makan. Masih lapar, makan, tambah lagi. Udah kenyang, 10 orang keluar dan 10 orang masuk lagi. Begitu terus sampai selesai 1000 orang. Nah, sudah selesai semuanya. Terakhir 8 orang yang masuk, ya. Jabir di situ, dan sudah kenyang semua orang. Kata Jabir, demi Allah tidak sedikit pun kurang makanan kami, dan setiap adonan kami disobek selalu kembali lagi utuh. Begitu terus dan tidak pernah habis. Dan setelah mereka pulang, kata Nabi SAW, wahai Jabir, wahai istri Jabir, bagikanlah ini ke masyarakat Madinah. Jadi bukan 900-an tadi, semua orang dan semua anak, ya, sama seperti tadi, disendokin, dibagi dan dikasih. Panggil semuanya, ambil ke sini makan. Dipanggillah seluruh masyarakat Madinah. Selain 998 orang tadi, semuanya makan. Kata Jabir, setelah kami bagikan terus ke seluruh Madinah, masih tetap makanan kami tidak berkurang, adonan kami tetap utuh terus, sampai akhirnya saya pun dan keluarga saya makan. Baik, demikian dulu pembacaan kita pada kali ini, ya. Semoga bermanfaat. Nah, kita tutup yuk pembacaan kita kali ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, sampai berjumpa di kesempatan selanjutnya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.